Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugu Lutfi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Teddy Harvas Atsnario. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah pemrograman jaringan. Yang pertama, dengan penjelasan aplikasinya. Nama aplikasinya adalah aplikasi penyewaan DVD. Dan untuk deskripsi kegunaannya, aplikasi ini berguna untuk memudahkan pengunjung yang ingin mengetahui detail tentang suatu DVD, serta melakukan antrian untuk melakukan penyewaan. Nantinya, admin cukup memasukkan kode untuk mengkonfirmasi penyewaan DVD-nya. Nah, untuk latar belakang dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah perkembangan teknologi di era sekarang ini sudah cukup cepat. Manusia dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja, di mana saja, dan melalui apa saja. Tidak terbatas pada komputer seperti dahulu. Sekarang, dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi berbasis mobile, maka proses pencarian informasi dapat dilakukan dengan praktis. Nah, toko penyewaan DVD ini merupakan jenis toko yang berfokus pada bidang penyewaan kaset DVD. Jenis DVD yang disewakan umumnya merupakan DVD yang memiliki konten hiburan, seperti film ataupun album video. Tidak jarang pula yang menawarkan jenis konten bermanfaat lainnya, seperti contohnya itu DVD senam. Pengunjung yang tertarik untuk menyewa cukup mengunjungi toko, memilih DVD yang diinginkan, lalu membawanya ke kasir untuk melakukan penyewaan. Namun, tidak jarang pengguna yang kesulitan memilih DVD yang ingin dipinjam. Hal ini dikarenakan informasi yang disediakan pada cover DVD itu sendiri cukup terbatas. Tidak jarang cover DVD yang hanya berisi sampul tentang DVD tersebut. Nah, melalui uraian di atas, maka dibangunlah aplikasi penyewaan DVD. Aplikasi ini pengguna dapat mengetahui informasi seputar DVD yang ingin dipinjam, seperti cover, judul, tahun rilis, serta video singkat tentang DVD tersebut. Nah, setelah itu, DVD yang tadi sudah dilihat bisa disewa untuk selanjutnya dikonfirmasi oleh admin. Baik, selanjutnya adalah manfaat aplikasi. Dan untuk selanjutnya, manfaat aplikasinya yang bagi pengunjung yang pertama adalah mengetahui detail tentang DVD yang ingin dipinjam. Lalu yang kedua, memudahkan melihat data DVD yang disewa beserta jumlah harganya. Nah, untuk admin sendiri, manfaatnya adalah memudahkan penggunaan data DVD, dan yang kedua adalah memudahkan pencatatan DVD yang dipinjam pada saat di kasir. Nah, ini untuk kejelasan dari use case ada dua tabel. Yang pertama, ada tabel DVD. Admin bisa melakukan tambah data DVD, lalu admin juga bisa melihat data DVD dan juga mengedit data DVD dan menghapus data DVD. Dan untuk pengunjung hanya bisa melihat data DVD. Dan untuk tabel kedua, ada tabel data transaksi. Pengunjung bisa melihat data transaksi dan melakukan data transaksi dan membatalkan transaksi dan lainnya yaitu melakukan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh pengunjung. Lalu pengunjung juga bisa melihat data transaksi dan melakukan transaksi dan menerima konfirmasi dari pengunjung untuk verifikasinya. Semua itu harus dilakukan dengan login terlebih dahulu. Nah, jadi di sini itu maksudnya untuk pengunjungnya itu melakukan transaksi, lalu melihat transaksinya itu. Nah, setelah itu kode transaksi yang dilakukan tadi itu dibawa ke admin untuk dilakukan verifikasi, atau opsi lainnya jika pengunjungnya itu ingin membatalkan bisa dibatalkan transaksinya. Selanjutnya adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini, seperti yang dijelaskan Mas Kukuh tadi, terdapat dua tabel utama, yaitu transaksi dan DVD. Nah, di sini terdapat satu tabel tambahan lagi, Weak Entity, yaitu data transaksi. Nah, untuk transaksi sendiri itu memiliki primary key-nya kode transaksi,
dengan atribut lainnya yaitu penyewa, status, dan total. Selanjutnya untuk DVD sendiri itu memiliki primary key code dengan atribut lain seperti tahun, harga, judul, poster URL, poster name, trailer URL, dan trailer name. Sementara itu untuk data transaksi yang terpenting adalah week key-nya yaitu kode dan kode transaksi. Ini sendiri merupakan hasil gabungan dari kedua tabel ini. Baik, langsung saja kita masuk ke kode program. Silakan, Mas Koko. Nah, ini untuk UI dari login atau activity mainnya. Di sini UI dari untuk ketika ingin masuk harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu main activity-nya ini berupa jika user admin ingin masuk, maka di sini akan dituliskan untuk admin@admin.com. Itu nama admin untuk melakukan pengolahan data DVD dan transaksi. Lalu masuk ke admin activity juga. Untuk ketika sukses, tab untuk user pengunjungnya, jika masuk sebagai pengunjung, nanti akan diantar ke user activity. Baik, selanjutnya adalah activity admin. Ini seperti yang dijelaskan Mas Kukuh tadi. Setelah masuk sebagai user admin@admin.com, bisa mengakses halaman ini. Di sini ada dua fungsi utama, yaitu mengolah data DVD dan konfirmasi penyewaan. Untuk fungsinya sendiri, ini lebih fokus untuk masuk ke program-program ini sendiri. Jadi mengolah data DVD dan keluar data DVD, dan selanjutnya adalah untuk konfirmasi transaksi. Lanjut saja untuk mengolah data DVD. Seperti ini. Ini merupakan tampilan utamanya. Untuk tambah nanti menggunakan tombol ini. Lalu untuk daftar DVD-nya nanti terdapat di sini, di list ini. Untuk fungsinya sendiri ini fokusnya adalah memanggil data DVD dari Firebase-nya, dari Firestore, lalu dimasukkan ke adapter barang. Nah, nanti adapter barang itu dikelola untuk memenuhi list dari kelola DVD ini. Langsung saja masuk ke adapter barangnya. Jadi adapter barang ini sendiri isinya yaitu nanti poster dari DVD tersebut, lalu kode, judul dari DVD tersebut, harganya, dan tahun rilisnya. Untuk fungsinya sendiri sederhana, yaitu kode yang dimasukkan oleh kelola activity tadi, yang dipanggil dari Firestore tadi, diolah, ditempatkan di dalam user interface barang ini, adapter barang ini. Baik, setelah menampilkan barangnya, kita perlu menambahkan DVD-nya. Untuk UI di sini sederhana, di mana ada kode DVD, judul DVD-nya, lalu tahun rilisnya, poster, video trailer tentang DVD tersebut, lalu harga sewanya. Di sini ada button tambah untuk menambahkan ke Firestore database.
Ini seperti biasa. Jadi fokus utamanya di sini. Nah, di sini nanti pertama itu pada mengklik button tambah itu dia akan mengupload foto terlebih dahulu. Setelah mengupload foto, dia mengupload video. Jika keduanya sudah sukses, jadi sudah mengupload video foto, sudah mengupload video, maka lanjut untuk menambahkan data ke Firestore. Jadi untuk mengupload foto dan videonya nanti masuk ke Firebase Storage. Selanjutnya, ketika user tadi, maaf, saya masuk ke kelola lagi. Kelola. Nah, jika dia mengklik salah satu DVD dari list yang ada di kelola activity, di sini, dia akan masuk ke detail admin. Nah, untuk detail admin sendiri, isinya merupakan detail activity tersebut, lalu ada tombol edit dan hapus. Untuk menghapusnya jadi tinggal klik button hapus ini, maka data DVD yang terhapus. Lalu untuk edit nanti akan dipanggilkan ke halaman edit. Untuk nganunya fungsinya seperti ini. Ini tadi itu merupakan lanjutan dari halaman kelola, di mana halaman kelola nanti mengirimkan kode DVD-nya ke sini untuk nanti diambil dari Firebase. Baik, untuk yang selanjutnya adalah edit DVD activity yang isinya tentu saja miriplah dengan tambah DVD tadi. Tambah DVD seperti ini. Untuk activity editnya seperti ini. Namun perbedaannya di sini adalah untuk datanya nanti kalau kita masukkan di sini akan mengupdate data sebelumnya di detail tadi. Selanjutnya untuk data nanti ini pada saat kita membuka edit data DVD ini akan langsung otomatis terisi sesuai data yang dari kode data DVD yang sebelumnya tadi. Itu merupakan sekilas tentang fungsi-fungsi admin. Baik, silakan untuk Mas Kuko. Nah, untuk fungsi-fungsi dari pengunjung, yang pertama kita akan masuk ke user activity. Nah, di sini adalah UI dari user activity-nya. Ketika sudah melakukan register akan disampaikan di sini. Dan untuk bisa kan dengan ada fungsi dari cari. Nah, cari DVD ini kan memasukkan dengan kode DVD. Lalu kita pilih cari dan hasilnya nanti kan ke halaman detail user activity. Nah, di sini detail DVD akan tampil seperti ini, detail dari DVD-nya dengan ada nama, kode, dan tahun dan harga. Saya register. Nah, di sini tampilan dari registernya ketika ingin mendaftarkan sebagai pengunjung harus daftar terlebih dahulu ketika untuk masuk ke activity usernya dulu. Nah, ini tampilan dari ketika ingin pergi ke register bisa klik ke warna huruf biru ini. Lalu kan tampilan nanti kan diteruskan ke halaman register sign up. Nah, ini untuk fungsinya dari register. Dan seperti ini untuk registernya sebagai pengunjung. Nah, ini dari detail user activity-nya bisa mengetahui DVD, informasi DVD secara lengkap dan untuk harganya juga. Hanya ke cut.
Nah, ini tampilan dari card-nya atau activity card, yaitu daftar sewa untuk keranjang ketika ingin melakukan penyewaan. Lalu ini fungsi dari card activity-nya, bisa dilihat ketika sudah melakukan penyewaan, nanti akan kembali ke halaman finish. Lalu berhasil bahwa sewa DVD berhasil. Masuk apa sih? Dan kembali ke halaman pengunjung ke awal. Untuk confirm. Nah, di sini UI dari konfirmasi penyewaan atau activity confirm yang berisi dari harga, tahun, dan judul film atau judul DVD. Nah, ini dari fungsi-fungsinya dari confirm transaksi activity. Sebelum admin memberikan konfirmasi, akan pengunjung bisa melakukan konfirmasi di halaman konfirmasi penyewaan. Apakah DVD sudah siap untuk disewa atau belum? Kalau belum, kita bisa pilih batalkan dan kembali ke step sebelumnya. Baik, langsung saja kita jalankan untuk programnya. Untuk pertama kita jalankan dulu untuk user adminnya, yaitu ini saya jalankan di Xiaomi Redmi Note 8 ya. Baik, sudah masuk. Ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita jalankan di Maaf, ada sedikit gangguan dari kabel datanya. Baik, selanjutnya kita jalankan di Oppo. Nah, Sudah ini berjalan ya. sudah berjalan dari HP-nya Oppo. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Buah tadi, untuk sebagai pengunjung sendiri, tentunya harus melakukan register melalui button ini. Nah, di sini karena saya akan masuk sebagai admin, saya harus masuk sebagai user admin@admin.com. Dengan passwordnya admin123. Nah, untuk user admin ini sendiri, sebelumnya sudah kami buat di Firebase-nya untuk bagian authentication. Baik, kembali kita lakukan login. Nah, di sini merupakan halaman admin yang saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja kita akan menambahkan untuk data DVD-nya. Bisa dilihat untuk awalnya ini kosong. Kita tambahkan. Kita masukkan kodenya. D00001. Untuk judul filmnya. Tahunnya. Lalu kita tambahkan gambar poster. Lalu kita tambahkan video singkat tentang video tersebut. Tentang
gambar tersebut. Terakhir kita masukkan harga sewanya. Perlu diketahui untuk harga sewa ini hitungannya per minggu. Baik, langsung saja kita tambah. Baik, ini sudah berhasil. Kita baru saja menambahkan sebuah DVD baru. Lanjut, untuk memasuki halaman detail, kita cukup mengklik di listnya untuk DVD tersebut. Ini masuk untuk detail DVD-nya. Videonya sendiri bisa di-setel melalui ini. Bentar. Baik, sekian. Langsung saja kita masuk ke halaman edit. Karena tadi datanya masih salah, kita kembalikan datanya. Kita ganti posternya. Lalu kita ganti videonya. Terakhir kita edit harganya. Setelah itu kita tombol edit. Nah, di sini sudah masuk dua-duanya ya. Untuk foto dan videonya sudah berganti. Kalau kita kembali di sini, nah, ini sudah berganti datanya. Lanjut. Terakhir, karena misalnya saja DVD-nya sudah tidak perlukan lagi, cukup dihapus. Ada halaman konfirmasi dulu. Kita klik ya. Baik, data sudah dihapus, datanya kosong kembali. Selanjutnya, untuk keperluan selanjutnya, kita akan menambahkan 2 DVD baru. Kosongnya 4 ya. Baik, langsung saja kita tambahkan. Nah, ini perlu diingat ya. Karena ini basisnya online, bukan offline misalnya di MySQL lokal. Jadinya untuk upload foto, upload video itu ya ke server dari Firebase-nya. Jadi semakin besar kapasitas yang kita upload, maka semakin lama. Baik, sudah masuk ya untuk yang version 1, version 2. Saatnya. Baik, ini sudah masuk semua untuk data DVD-nya. Selanjutnya untuk proses penyewaannya akan diteruskan oleh teman saya, Kuko. Silakan, Mas Kuko. Nah,
Untuk pertama-tama kita akan melakukan register terlebih dahulu dengan pilih sign up is free, karena saya tidak punya akun. Nah, di sini halaman dari registernya, kita masukkan alamat emailnya dan namaku kuh@kuh.com, lalu kita beri passwordnya kuh123, lalu kita melakukan register. Nah, di sini tampil langsung di halaman login, lalu kita login dengan pilih login. Nah, di sini kita ketika ingin mencari data DVD-nya, kita mencari dengan kata kunci kodenya dari DVD, yaitu D000, itu cari. Nah, di sini tampil dari film Frozen 2 dengan kode D0001 dengan judul film Frozen 2 tahun 2019 dan harga sewa 18.000 per minggu. Dan untuk melihat preview filmnya kita bisa lihat di sini. Nah, itu cuplikan dari preview filmnya. Lalu kita ingin melakukan penyewaan, kita bisa pilih sewa DVD. Sewa DVD. Dan untuk kita bisa tambah lagi dari DVD keduanya, yaitu D002. Lalu kita cari. Nah, di sini dari film kedua, yaitu The Invisible Man dengan harga sewa 20.000 per minggu. Lalu kita coba contoh untuk melakukan preview filmnya, yaitu seperti ini. Nah, sekian dari preview film Invisible Man. Lalu kita ingin menambahkan filmnya Invisible Man, kita bisa pilih sewa DVD. Nah, di sini ketika ingin melihat daftar sewa, kita bisa lihat daftarnya di sini. Nah, ada 2 film yang ingin saya sewa dengan harga total 38.000. Lalu ketika ingin melakukan penyewaan, klik lakukan penyewaan. Nah, di sini ada kode transaksi untuk melakukan penyewaan. Nanti kode transaksi ini akan ditampilkan akan dilihatkan kepada adminnya untuk melakukan konfirmasi penyewaan film 2 tersebut. Nah, di sini admin melakukan pencarian kode transaksinya. Nah, pilih cari. Nah, setelah diklik cari sesuai tadi yang sudah dimasukkan oleh Mas Kuko tadi, filmnya akan muncul. Untuk pertama kode transaksinya itu sesuai yang kita masukkan tadi. Lalu untuk customer-nya merupakan Mas Kuko tadi, lalu statusnya adalah proses. Maksudnya itu masih diproses. Nah, ada 2 opsi. Yang pertama konfirmasi. Ini berarti kalau misalnya dia sudah fix ingin nyewa itu, maka diklik ini. Yang kedua adalah opsi batalkan. Opsi batalkan ini nantinya berarti menghapus untuk daftar sewanya. Jadi si pengunjung ini tadi bisa melakukan sewa ulang. Nah, sesuai kebutuhan kita klik konfirmasi. Nah, ini konfirmasi, pemilihan telah dikonfirmasi. Kalau kita cari lagi, maka ini sudah diperlihatkan kalau statusnya sudah dipinjam. Nah, ketika ingin melihat apakah sudah dikonfirmasi atau belum, kita masuk lagi ke akun saya. Lalu kita masukkan passwordnya, kuh123. Kita login. Nah, di sini
Dengan di halaman pengunjung, dengan ada notif penyewaan DVD, berhasil. Jangan lupa untuk mengembalikan tepat waktu. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan penyewaan DVD dari aplikasi kami. Nah, data-data tadi itu sudah tersimpan di Firebase-nya. Misalnya contohnya itu untuk yang akunnya itu masuk di bagian authentication. Nah, ini bisa dilihat usernya 2, yaitu user admin yang dibuat sebelumnya. Lalu untuk kuh@kuh. Jadi setiap kita lakukan register itu nanti masuk ke sini. Selanjutnya untuk Firebase-nya. Kita bisa refresh. Ini bisa dilihat. Sudah masuk 2. Untuk data transaksinya karena tadi menyewa 2 film. Untuk data DVD-nya karena ada 2 data tadi. Selanjutnya untuk data transaksinya dengan status dipinjam tadi. Baik, sekian penjelasan aplikasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.